Shalom Pak Pendeta, saya Risno ingin bertanya. Pada waktu pelayanan Yesus dalam Matius 9 ayat 6, Markus 2 ayat 10, dan Lukas 5 ayat 24, di situ dikatakan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, tetapi kenapa waktu Yesus disalibkan, ia meminta Bapa ampuni mereka, padahal ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa? Ya, kalau ayat-ayat di Matius, Markus, Lukas yang saudara sebutkan tadi itu kan kisah tentang bagaimana seorang lumpuh dibawa kepada Yesus, dan pada waktu Yesus melihat, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu banyak orang protes dia, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, siapa orang ini? Ya, sampai dia mengampuni dosa. Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa? Lalu Yesus mengatakan kata-kata, "Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Dan itu menjadi salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan sendiri, karena benar bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, yang bukan Tuhan tidak bisa mengampuni. Kalau Yesus mengampuni dosa, ya berarti dia Tuhan. Dia bahkan bukan hanya mengampuni, tapi mengklaim bahwa dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kewenangan untuk mengampuni dosa. Tapi di atas kayu salib, ya, salah satu perkataan dia di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi dia tidak mengampuni, tapi dia meminta Bapa mengampuni. Nah, pertanyaan saudara bagus. Mengapa dia tidak langsung mengampuni padahal dia punya kuasa mengampuni? Nah, disinilah kita bertemu dengan keunikan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah sekaligus manusia. Dia Allah yang jelma jadi manusia tanpa kehilangan kealahannya. Maka kadang-kadang memang dia berbicara dalam kapasitas sebagai Allah, kadang-kadang bicara dalam kapasitas sebagai manusia. Kadang-kadang dia bertindak sebagai Allah, kadang dia bertindak sebagai manusia. Tapi khusus waktu dia di atas kayu salib itu, dia ada pada posisi bukan hanya sekedar manusia, tapi sebagai pengganti orang berdosa. Kita ingat kata-kata Paulus, ya, dia tidak berdosa, ya, dia yang tidak berdosa tapi dijadikan berdosa karena kita. Nah, jadi waktu itu kan kita tahu juga Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung hukuman dosa manusia. Jadi pada waktu Yesus di atas kayu salib itu dia bukan hanya sekedar manusia, tapi dia manusia yang menjadi perwakilan orang berdosa, ya, di mana Allah akan menimpakan seluruh murka dia terhadap orang berdosa itu kepada Yesus. Karena itu maka Yesus dalam kapasitas seperti itu, bagaimana dia bertindak untuk mengampuni dosa itu menjadi tidak relevan dengan seluruh planning karya keselamatan yang Allah kerjakan. Karena itulah maka setelah dia melakukan karya penebusan itu dengan menanggung hukuman di atas kayu salib itu, maka dia juga menjadi perantara. Nah, perantara antara Allah dan manusia dalam kapasitas sebagai perantara itulah dia meminta kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, karena itu maka tidak bisa dianggap bahwa pada waktu itu atau dijadikan dasar bahwa dia bukan Tuhan. Ya, tidak bisa, karena memang konteks pada waktu itu adalah konteks di mana dia sedang menanggung dosa dunia dan kapasitasnya sebagai manusia, sebagai perantara, maka dia tidak bertindak berdasarkan kewenangannya sebagai Allah untuk mengampuni dosa. Ya.